Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Dara Vita dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 20 Matematika ingin mempresentasikan hasil proyek mini kami yang judul jalur tercepat dari sebuah robot. Sebelum kami lanjut, izinkan saya memperkenalkan saya dan keempat rekan saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Yermi Nikola Samarita dengan NIM 1322505. Kemudian ada Yermi Yahu Ariel Minwari dengan NIM 1322503. Nicholas Aha Utapea dengan NIM 1322585. Rio Ardana Alamsyah dengan NIM 1322589. Serta Tionaldo Dava Pradipta dengan NIM 1322595. Nah, eh, sebelum kita lanjut membahas tentang optimasinya, izinkan saya membaca tentang latar belakang dan tujuannya. Latar belakang dari proyek ini adalah di era digital saat ini, berbagai bidang teknik seperti robotika, kontrol otomatis, dan kecerdasan buatan seringkali memiliki masalah dalam optimasi. Sehingga kami mencoba untuk menganalisis sistem optimasi tersebut agar sistem dapat berjalan dengan biaya yang minimum. Nah, pendekatan yang paling fundamental guna menyelesaikan masalah tersebut adalah menggunakan vektor gradien. Jadi di mana di sini adalah vektor gradien menunjukkan arah kenaikan tercepat dari suatu fungsi. Kemudian untuk tujuan dari proyek ini terdapat tiga. Yang pertama adalah menentukan vektor posisi robot dengan biaya minimum. Yang kedua adalah menggambarkan beberapa plot posisi robot untuk beberapa iterasi. Dan yang ketiga adalah menentukan posisi robot dengan biaya minimum. Untuk kondisi di sini adalah dengan dan tanpa kendala. Nah, untuk parameter kelompok, di sini kami menggunakan matriks Q dengan nilai 1, 0,5, 0,5, dan 3. Untuk step size A-nya yaitu adalah 0,3. Untuk kendala elipsnya yaitu adalah di X min 2 kuadrat per 9 ditambah Y min 7 kuadrat sama dengan 1. Dan untuk posisi awalnya yaitu 5,7. Serta untuk fungsi biayanya, di sini adalah fungsi biaya B dari X, Y sama dengan setengah dikali vektor X, Y transpose, kemudian dikali dengan matriks Q, dikali dengan vektor X dan Y, kemudian ditambah dengan X, lalu ditambah dengan Y. Saya akan menjelaskan tentang tugas satu yang dimana ini adalah menentukan biaya dan titik minimum fungsi. Nah, jadi kita memiliki fungsi biaya dalam bentuk matriks yaitu BP sama dengan setengah P transpose Q P tambah B transpose P. Di sini vektor B itu adalah matriks kolom yang berisi nilai 1 dan P adalah vektor variabel XY. Nah, matriks Q di sini definisikan dengan variabel A, B, C. Setelah kami mengekspansi dan memasukkan angka spesifik dari data kelompok kami mendapatkan persamaan fungsi skalar yang baru yaitu bxy sama dengan 0,5 x kuadrat tambahkan dengan 0,5 xy tambah 1,5 y kuadrat tambah x tambah y. Nah, langkah krusial yang selanjutnya ini kita harus mengevaluasi sifat fungsinya. Diketahui bahwa matriks Q ini bersifat simetri dan dia itu definitif positif. Jadi sifat ini penting karena menjamin bahwa B itu adalah fungsi konveks yang tegas yang artinya fungsi ini pasti memiliki tepat satu titik minimum globalnya. Nah, untuk menemukan titik minimum tersebut, kita harus mencari kondisi di mana gradient fungsi sama dengan 0 atau del B sama dengan 0. Dan secara analitik, jika kita menurunkan bentuk matriksnya, nanti titik kritis umum R ini dapat dicari dengan rumus R sama dengan min Q inverse B. Nah, sekarang kita terapkan konsep tersebut pada fungsi kelompok kami, di mana kami mencari turunan parsial pertama dari fungsi tersebut terhadap X dan juga Y. Dan juga nyamakan dengan 0. Jadi dari proses ini kami memperoleh dua persamaan linear. Yang pertama adalah turunan terhadap X menghasilkan persamaan X plus 0,5 Y plus 1 sama dengan 0. Dan yang kedua, turunan terhadap Y menghasilkan 0,5 X tambah 3 Y tambah 1 sama dengan 0. Terakhir dengan menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut, kami mendapatkan titik koordinat kritisnya. Titik minimum R ini berada pada titik pecahan minus 10 per 11, minus 2 per 11. Jika kita substitusikan kembali ke koordinat R ini, kita substitusikan kembali koordinat R ini ke dalam fungsi biaya awalnya, kita menemukan bahwa nilai biaya minimum dari fungsi ini adalah minus 6 per 11. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan terkait tugas 2 pada proyek mini ini. Jadi untuk tugas 2 ini objektifnya adalah menentukan vektor posisi dari robot pada langkah ke K plus 1. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa robot akan bergerak ke arah penurunan biaya paling cepat. Sehingga
vektor arahnya akan berlawanan dengan gradiennya. Jika dk adalah vektor arah, maka dk sama dengan min del b pk. Kemudian dari soal kita juga tahu bahwa besar langkah dari pergerakan robot adalah alfa kali besar dari vektor arahnya, sehingga kita punya persamaan delta sama dengan alfa dikali dk. Atau jika kita jabarkan dk-nya, maka delta pk sama dengan min alfa dikali del bpk. Kemudian sebenarnya delta pk itu adalah pk plus 1 dikurangi pk, sehingga jika kita tambah kedua ruas dengan pk, maka kita mendapatkan persamaan berikut, yaitu pk plus 1 sama dengan pk dikurangi alfa dikali del bpk. Kemudian dari tugas 1 kita tahu bahwa del BPK sama dengan Q dikali P plus B. Sehingga kita dapat susun ulang persamanya menjadi PK plus 1 sama dengan I min alfa dikali Q dikali PK dikurangi alfa dikali B. Di mana I ini adalah matriks identitas. Kemudian Q adalah matriks yang sudah ditentukan per kelompoknya. Kemudian jika kita substitusikan Q dan B-nya, maka eh, kita akan mendapatkan persamaan PK plus 1 yang final, dan jika kita pecah komponennya menjadi komponen X dan Y, kita akan mendapatkan XK plus 1 sama dengan 0,7 XK dikurangi 0,15 YK dikurangi 0,3, dan YK plus 1 sama dengan minus 0,15 XK ditambah 0,1 YK dikurangi 0,3. Dan ini adalah vektor posisi dari robot pada langkah ke K plus 1. Nah, sekarang kita masuk ke tugas 3, yaitu melihat langsung pergerakan iterasi dari titik 5,7 sampai ke langkah ke-7. Di gambar kiri kelihatan grafik konturnya. Kita mulai dari kotak biru atas, yaitu P0 di koordinat 5,7. Garis merah itu jalurnya menuju titik minimum yang ditandai oleh bintang kuning. Kalau kita cek tabel di kanannya, kelihatan jelas kalau langkah awal itu panjang, ya panjang, dan jaraknya sendiri hampir 8. Tapi makin dekat ke target, langkahnya jadi makin pendek. Bahkan di langkah ke-7, sisa jarak kita ke titik minimum tinggal sekitar 0,477. Dari pola ini kita dapat rasio konvergensinya sekitar 0,73. Dan kalau dihitung-hitung, kita cuma perlu sekitar 3 langkah lagi untuk sampai ke tujuan. Lanjut ke slide ini, kita bisa lihat visualisasi 3D-nya biar lebih kebayang. Dari visualisasi tadi, kita bisa tarik 3 kesimpulan cepat. Pertama, apakah jarak tiap langkah hampir sama? Dan jarak langkahnya jelas nggak konstan. Yang dari awalnya yang sangat besar, yang bisa sampai 8, akhirnya jadi makin mengecil. Yang kedua, iterasi ke-7, jarak ke target itu kira-kira 0,477. Dan yang terakhir, ketiga, berapa langkah lagi agar jaraknya lebih kecil dari setengahnya. Bila kita lihat di hitungan yang di kotak sebelah kanan, pakai rasio R sama dengan 0,7354 tadi, yang kita cari R pangkat N yang kurang dari setengah. Pakai logaritma natural, kita dapat N itu sekitar 2,25. Jadi kalau kita bulatkan angka ke atas, kita butuh 3 langkah lagi biar jarak ke target sisa setengahnya dari sekarang. Selanjutnya kita coba hitung titik minimum dengan kendala, yaitu sebuah elips. Elips yang menjadi kendala adalah elips yang bertitik pusat 2,7 dengan jari-jari mayor 3 dan juga jari-jari minor 1. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita selesaikan dengan persamaan Lagrange. Nah, setelah kita coba cari dengan del B dan juga del G-nya, nah kita dapatkan 3 persamaan. Nah, karena persamaan ini nantinya akan menghasilkan persamaan kuartik atau polinom berderajat 4 yang cukup sulit untuk dihitung secara manual, kami di sini mencoba menggunakan SymPy untuk mencari solusi dari persamaan tersebut, di mana didapatkan titik biaya minimum yaitu berada di sekitar 0,32, 6,17 dengan biaya minimum 64,66. Jika kita gambarkan pada grafik ketinggian, nah bisa kita lihat titik minimum pada elips mendekati titik minimum global dibandingkan titik-titik lain yang berada pada elips. Nah,
bisa juga kita lihat bahwa perbandingan biaya minimum global dengan biaya minimum pada elips terpaut jauh sekitar 65 satuan, di mana biaya minimum global bernilai min 6/11, sedangkan biaya minimum pada elips 64,66. Ini merupakan suatu harga yang harus dibayar karena kita memiliki kendala, yaitu robot bergerak pada suatu elips tertentu yang kita batasi. Baik, kita lanjut ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan dari analisis optimasi jalur robot menggunakan metode gradient descent dan pengalihan range adalah yang pertama yaitu titik biaya minimum tak berkendala. Untuk mencari nilai minimum dengan kami menggunakan gradient fungsi biaya yaitu sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita menemukan bahwa titik optimal atau titik R berada pada koordinat min 10/11 dan min 2/11. Dan jika robot berada di titik ini, nilai biayanya adalah yang paling minimal, yaitu min 6/11. Yang kedua adalah formulasi aturan iterasi robot. Kita menggunakan metode gradient descent. Nah, formulanya menetapkan bahwa posisi robot pada langkah berikutnya didapatkan dari posisi saat ini dikurangi dengan nilai learning rate atau nilai alpha yang dikalikan dengan arah gradien fungsi biaya di titik tersebut. Yang ketiga adalah iterasi dari titik awal yaitu 5,7 sampai langkah ke-7. Nah, kita memulai pergerakan dari titik 5,7. Setelah melakukan komputasi hingga langkah ke-7, robot kini berada di koordinat sekitar min 0,448 dan min 0,2914. Nah, dari titik dari langkah ke-7 ini, jarak menuju target akhir tinggal sekitar 0,477 lagi. Untuk rasio konvergensinya atau R-nya itu 0,7354, serta untuk estimasi langkah sisanya yaitu berada di 2,26. Itu kita bulatkan menjadi 3 langkah lagi. Nah, yang keempat yaitu minimum berkendala pada elips, yaitu titik biaya minimum pada elips di sekitar 0,3256 dan 6,170229. Serta untuk biaya minimum berkendalanya yaitu di 64,661327. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami tentang proyek mini matematika kelas 20. Kami mohon maaf apabila dalam proyek ini, baik dalam laporan, presentasi maupun sebagainya, terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mewakili rekan-rekan dan saya sendiri meminta maaf apabila terdapat kesalahan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.